Perkenalkan, saya Ahmad Saiful Watoni, guru informatika di SMPN 7 Mataram, sekaligus sebagai pembina ekstrakurikuler coding dan kecerdasan artifisial. Setiap hari, saya berada di tengah dunia yang bergerak cepat. Dunia tempat AI dan coding terus berubah seperti gelombang yang tak pernah memberi jeda. Dari ruang kelas hingga ruang komputer, saya belajar bahwa menjadi guru berarti menyiapkan diri untuk tumbuh tanpa henti, karena teknologi tidak pernah berhenti membuka bab baru. Teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada langkah kaki manusia. Hari ini muncul sebuah alat baru, esok sudah hadir pembaruan yang mengubah cara kita berpikir dan bekerja. Di tengah perubahan yang deras ini, tentu saya merasa perlu terus memperdalam pemahaman agar dapat mendampingi murid-murid dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya sangat senang mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan KKA yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram bekerja sama dengan PT Juli Cindrawan Robotik. Pelatihan ini menjadi ruang belajar yang membantu saya memperluas wawasan tentang AI, coding, dan cara menerapkannya di sekolah dengan lebih nyata dan relevan bagi murid. Setelah mengikuti pelatihan KKA, saya mulai menerapkan hasil belajar tersebut pada sesi real teaching di kelas, yaitu pada on-job training 1. Pada kesempatan ini, saya memilih fokus pada 4 pilar berpikir komputasional: abstraksi, pengenalan pola, dekomposisi, dan algoritma. 4 pilar ini saya gunakan sebagai fondasi agar siswa mampu menata cara berpikir mereka secara runtut dan terarah. Dalam kegiatan pembelajaran, saya mengajak siswa belajar secara kontekstual. Salah satu contoh yang kami gunakan adalah mengurutkan langkah membuat minuman. Kegiatan sederhana ini membantu mereka memahami bahwa sebuah proses selalu memiliki urutan, struktur, dan tujuan. Sama seperti cara komputer memahami perintah. Dari situ, mereka mulai melihat hubungan antara aktivitas sehari-hari dengan konsep coding. Pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok, di mana setiap kelompok mendapatkan tantangan proyek yang harus diselesaikan bersama untuk menyelesaikan LKPD, sehingga siswa bukan hanya menerima materi, tetapi belajar memecahkan masalah nyata dalam situasi yang mereka pahami. Di momen ini, saya menyaksikan bagaimana mereka mencoba membagi tugas, menganalisis langkah, dan menyusun solusi dengan logika yang lebih matang. Di tahap ini, saya menekankan pentingnya proses, bukan sekedar hasil. Saya meminta mereka memperlihatkan bagaimana mereka mengambil keputusan, apa yang mereka abaikan, pola apa yang mereka temukan, bagaimana mereka memecah masalah besar menjadi bagian kecil, dan bagaimana urutan solusi mereka bisa dijalankan ulang tanpa ambigu. Selain itu, mereka juga belajar menyampaikan ide dengan runtut, memilih kata yang tepat, dan menampilkan alasan di balik keputusan kelompok mereka. Ada yang masih gugup, ada yang percaya diri, tetapi semuanya bergerak menuju satu titik: keberanian berbicara dan kemampuan menjelaskan cara berpikir mereka kepada orang lain. Presentasi ini menjadi jembatan antara pemahaman personal dan pemahaman bersama, sekaligus membentuk karakter bahwa teknologi dan logika tidak akan berarti tanpa kemampuan untuk mengomunikasikannya. Selanjutnya pada OJT 2, saya mengajak siswa mengenal bagaimana AI dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, saya mengajak mereka untuk membuat poster digital dan video promosi makanan atau minuman, memadukan Canva untuk desain, ChatGPT untuk teks promosi, dan CapCut untuk penyusunan video. Pada OJT 3, saya melaksanakan sesi peer teaching dengan rekan pelatihan. Fokus yang saya ambil yaitu mengenalkan konsep klasifikasi menggunakan teachable machine. Saya membuka sesi dengan contoh sehari-hari seperti membedakan buah, warna, kemudian hewan,
lalu menunjukkan bagaimana konsep itu diterjemahkan menjadi data. Masukan dari rekan sejawat dan fasilitator menyebutkan bahwa pembelajaran seperti ini sangat efektif dan menarik bagi siswa. Pengalaman dan pembelajaran ini membuka jalan bagi saya untuk belajar dan berkarya bersama siswa melalui berbagai proyek sederhana, mulai dari membuat game, merancang kuis interaktif, hingga memanfaatkan AI sebagai media belajar yang lebih hidup. Kini, saya semakin percaya diri untuk terus tumbuh dan mengajar sambil belajar bersama mereka. Dulu saya hanya bisa bermain game dalam komputer, tapi berkat saya mengikuti School iCode ini, saya bisa membuat animasi dan game saya sendiri menggunakan AI. Saya bangga banget bisa ikut School ini. Belajar AI dan coding di School ini seru sekali. Saya jadi bisa tahu cara membuat game dan lebih percaya diri menggunakan teknologi.